Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan gua Rane Hafid dari Suara Neon Anchor. Dan kali ini gua mau baca cerpen. Hari ini 22 Maret 2018, masih dari rumah gua di daerah Bangkok. Oke, cerpen yang gue mau bacain kali ini adalah cerpen seorang teman. Suatu hari dia ngontak gue di Twitter dan bilang mau bacain cerpen gue nggak, kurang lebih begitu. Dan gue dengan senang hati karena gue sendiri ada beberapa cerpen yang belum pede mau gue bacain gitu ya, mau gue rapihin dulu. Tapi cerpen dia keren banget. Nah, cerpen-cerpennya dia ini tergabung dalam kumpulan cerpen di sebuah blog, eh, klub menulis lah. Kita sebut saja klub menulis begitu dengan teman-temannya, dan setiap saat mereka mengeluarkan tema besar untuk tantangan menulis cerpen. Baru nanti eh, cerpen itu berangkat dari tema besar itu. Nah, tema besar cerpen yang gue mau bacain ini adalah fiksi ilmiah dan judulnya adalah Selfie. Yang gue suka dari cerpen ini adalah karena dia menggabungkan cerita khas fiksi ilmiah tapi dengan setting yang sehari-hari. Sepertinya ini di Bandung. Ini kayaknya orang Bandung yang nulis ini. Nama penulisnya Karim Nas, itu nama pena dia, Karim Nas. Nama aslinya nanti tanya sendiri sama orangnya. Tapi ceritanya begini, judulnya Selfie. Matahari sudah tinggi, 1-2 bulir keringat mulai membasahi dahi. Perutku mulai berisik. Efek 3 biji pisang goreng yang kulahap beberapa saat lalu sudah pudar. Kalau bukan karena janji makan siang dengan Karina, aku tentu akan mencomot beberapa biji pisang goreng lagi. Mungkin beberapa comrok juga. 15 menit sudah aku berdiri di halte angkot tanpa hasil. Belum ada satupun mobil-mobil berplat kuning itu yang lewat di jalanan lebar namun sepi ini. Beberapa mobil berplat hitam lalu lalang, penumpangnya menatapku dengan tatapan penasaran. Bukannya aku tidak mau menggunakan monorail yang stasiunnya cuma berjarak beberapa ratus meter dari halte ini, tetapi ponselku menyatakan dengan tegas, memaksa sebenarnya, bahwa ini pilihan jalur paling cepat ke kosan Karina. Mungkin aku telah salah mendidik AI sialan ini. Pucuk di Cintaulang pun tiba. Dari kejauhan aku melihat sebuah angkot mendekat. Lajunya stabil lagi santai. Sialan. Sudah menunggu lama ke bagian angkot yang jalannya lambat. Yang seperti ini biasanya juga gemar berhenti, ngetem menunggu penumpang yang seringkali tidak pernah muncul. "Kang, Majalaya, Kang?" ujar kenek itu dari kejauhan bergelantungan di pintu samping. Angkotnya mengerem perlahan, moncongnya berhenti tepat di depanku. Cuma ada 2 orang penumpang lain di dalamnya. Firasatku buruk. Angkot ini pasti bakal terus-menerus ngetem di setiap simpang dan gang. Enggak, Kang. Tidak akan ngetem-ngetem, Kang." Dia membaca pikiranku. Aku juga sebenarnya tidak punya pilihan. Menunggu angkot berikutnya hanya akan membuang lebih banyak waktu. Belum sampai bokongku menyentuh jok, angkot sudah mulai bergerak. Untung akselerasinya cukup halus, diferensial percepatannya tidak terlalu terasa. Kalau tidak, aku pasti sudah terjengkang. Kualihkan pandanganku ke arah kursi supir dengan niat hendak memelototi mukanya. Sayangnya, kursi itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. "Punten, Kang, piranti lunaknya masih baru, belum mengenal medan, baru juga diinstal kemarin." Lagi-lagi si kenek dapat membaca benakku, menyadari kekesalanku pada si supir. Aku cuma tersenyum kecut. "Sebelumnya saya sendiri yang nyetir sekaligus jadi kenek." Dia kembali berbicara. Dia masih muda, mungkin usianya sekitar akhir 20-an, tidak terlalu jauh dariku. Wajahnya berseri-seri, tidak terpengaruh kulit muka yang kasar yang dihajar matahari, angin, dan debu sepanjang hari pun malam. "Melelahkan ya, Mang?" tanyaku sedikit berbasa-basi. "Iya, Kang. Kata istri saya mobil angkotnya diganti yang swasetir saja. Harganya tidak terlalu beda, lebih aman, dan saya juga tidak terlalu capek, jadi bisa mengerjakan hal-hal lain." Jawabnya dengan senyum tersungging di bibirnya. Tampak dia begitu bangga akan istrinya. "Keren, Kang.
sambungku singkat. Mengikuti perkembangan zaman atuh Kang. Angkot terus bergerak menyelusuri jalan yang menghubungi daerah kampusku dengan daerah perumahan di selatan. Penumpang-penumpang yang lain tidak menggubris percakapanku dengan kenek angkot. Mereka larut dalam gawai VR masing-masing. Pulang kuliah, Kang? Tanya si kenek. Iya, jawabku singkat. Mataku memandang jauh ke depan, berharap angkot ini dapat bergerak lebih cepat. Aku melirik jam tanganku, lalu melihat peta di ponsel. ETA 20 menit. Secara refleks aku mengacak-acak rambutku sendiri. Janjian sama Kabogoh, Kang? Tanya si kenek dengan senyum jahil. Entah orangnya usil atau memang kepo atau cuma bosan saja karena tidak ada yang bisa diajak ngobrol sepanjang perjalanan. Bukan, janjian dengan teman, Kang. Oh, teman, jawabnya masih dengan senyum jahil. PDKT ya? Sial, ini orang penasarannya kebangetan. Ya begitulah Kang, jawabku. Daripada disindir lagi lebih baik jujur sekalian. Seolah Tuhan menjawab doaku agar si kenek berhenti menginterogasi, sistem AI angkot memberi sinyal bahwa tujuanku sudah dekat. Sistem kendali angkot segera mengarahkan mobil ke sisi kiri jalan. Setidaknya AI ponselku masih ada gunanya. Dia punya inisiatif untuk mengakses OS angkot dan menandai GPS tujuanku di sistem navigasinya. Wah, saya sudah hampir sampai nih Kang, ujarku sambil membuka tas hendak mencari dompet. Seperti kisah cintaku, isi tasku berantakan. Berbagai buku, gawai, alat tulis, komik bertumpuk-tumpuk tak teratur. Dan semakin diperparah oleh bungkusan permen coklat besar dengan pita warna merah jambu di dalam tas, menyulitkan manuver tanganku yang meraba-raba mencari dompet. Cie, si Akang mau kencan. Elah, kenapa sih ini orang? Aku mendumel dalam hati. Aku segera menutup kembali tas sesaat setelah dompet berhasil ditemukan. Kukeluarkan sepotong kartu plastik dan menyodorkannya ke si kenek. Aduh, punten Kang, ada uang tunai tidak? EDC angkot saya sedang error. Tadi pagi waktu saya keluar dari terminal, terdengar ada suara kegusruk di bagian atas, di bagian peralatan komunikasi sepertinya. Ujarnya dengan wajah sedikit memelas. Lah, saya tidak bawa uang tunai Kang. Bagaimana dong? Aduh, ada-ada saja masalahku. Mana tujuan sudah mendekat, dan aku juga sudah telat. Kalau akun PayPal ada tidak, Kang? PayPal? Memangnya angkot Akang sudah bisa terima? Bukan buat bayar angkotnya, Kang. Akang cukup menyumbang kampanye di Kickstarter saya saja. Senyumnya kembali mengembang. Tidak perlu banyak, cukup sesuai dengan tarif angkot saja. Kalau mau lebih juga ya saya mah mangga. Sambungnya terkekeh. Orang ini penuh kejutan. Memang kampanyenya apa, Kang? Tanyaku sambil membuka app Kickstarter di ponsel. Saya hobi bikin robot, Kang. Saya sedang membuat robot untuk misi eksobiologi di Mars. Saya sudah berhasil ngebooking tempat di roketnya SpaceX untuk peluncuran tahun depan. Robot saya sendiri sekarang masih ada sedikit masalah dengan sistem sensornya. Tahu sendiri meren Kang, lingkungan Mars kan berbeda dengan di bumi, jadi saya kudu menggunakan banyak algoritma simulasi. Jelasnya berapi-api. Aku mulai berpikir laki-laki ini jadi kenek angkot semata-mata karena hobi. Saya pernah membantu dosen mengembangkan sistem sensor ekstraterestrial. Saya bisa membagi beberapa informasi telemetrinya kalau Akang berminat. Wah, mau sekali atuh Kang, serunya. Matanya berbinar-binar. Ini kartu nama saya. Sambutnya cepat, menyadari bahwa angkot sudah mulai melambat dan aku sudah tiba di tujuan. Aku menempelkan kartu nama itu ke ponsel. Segera setelah datanya terekam, aku menyimpannya ke dalam saku kemeja dan bersiap-siap untuk turun.
Dia hanya memandangiku saja dengan terus tersenyum, bagaikan seorang anak kecil yang mendapatkan gawai pertamanya. Sebuah notifikasi data kontak baru muncul di layar ponselku. Baiklah Kang, aku melihat kembali nama di layar, memastikan aku tidak salah membaca. Kang Selvi. Nanti saya hubungi via email. Terima kasih atas tumpangannya. Dia tertawa menyadari kekikukanku. Iya, itu hobi ibu saya dulu, Kang. Makanya saya diberi nama begitu. Siap, Kang, diantos emailnya. Aku melambaikan tangan, memberi salam perpisahan sembari menatap angkot itu menjauh, menghilang dari pandangan. Kang Selvi masih terus membalas lambaianku, penuh semangat dengan senyum lebar dan sambil terus bergelantungan di pintu angkot. Begitu banyak orang menarik di dunia ini, pikirku. Dan begitulah sebuah cerpen dengan tema fiksi ilmiah, judulnya Selfie, karya Karimnas. Karimnas ini nama pena dari si penulis cerpen. Cerpen ini ditulis pada hari Selasa 17 Mei 2016 pukul 22 malam. Nih tukang begadang nih, ketahuan nih. 22.20 malam oleh Karimnas. Keren. Sumpah keren banget. Memadukan unsur apa ya? Unsur sehari-hari saja, ada angkot, ada kenek gitu ya, dengan nuansa fiksi ilmiah. Ini adalah salah satu cerpen yang memicu apa ya? Ungkapan di otak gue tuh adalah why didn't I think of this moment. Keren banget. Salut buat penulisnya Karimnas, dan terima kasih banyak sudah mengizinkan gue ngebacain cerpennya. Nanti gue akan coba bacain beberapa cerpen dia yang lain, banyak yang keren-keren. Mohon maaf kalau penafsiran gue salah, karena biasanya orang yang menulis cerpen dengan yang membaca itu penafsirannya bisa aja berbeda gitu ya. Anyway, thank you banget. Gua Rane Hafid dari Suara Neon Anchor pamit. Mudah-mudahan lo yang lagi dengerin semuanya juga cukup menangkap nuansa dalam cerpen ini, dan mudah-mudahan gua membacanya dengan cukup adil, mewakili mewakili apa namanya penulisnya gitu. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Dari Bangkok, Rane Hafid pamit. Assalamualaikum, kapun kap.